Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak, saya nggak lihat ini siapa aja yang hadir. Bisa nggak di situ ada yang kamera yang saya bisa melihat siapa aja yang hadir di tempat itu? Pak Mendagri kan? Ya, baik. Yang saya hormati PLT Kepala BKN Pak Yomo, Deputi Wasdal Pak Oto, dan para deputi di BKN, juga Bu Ses, Pak Abam mewakili saya pada kesempatan ini, dan para gubernur, para bupati yang hadir, seluruh teman-teman dari wilayah di seluruh Indonesia yang hari ini berkesempatan hadir. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, dan saya mohon maaf seyogyanya saya hadir, tapi bersamaan dengan rapat koordinasi Kementerian Agama se-Indonesia yang saya juga baru tiba di Semarang ini, sehingga saya hadir secara virtual pada kesempatan ini. Alhamdulillah, Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bacakan pantun. Pergi ke pantai beralas sandal, memandang deburan ombak yang bersautan. Prestasi dan tugas dijalankan secara ideal, prinsip netralitas menjadi landasan. Ibu dan Pak saya hormati, suara saya masih terdengar dengan baik, Mbak? Halo? Apakah suara saya terdengar? Karena saya nggak dapat feedback dari situ ya. Masih Pak Menteri, Oh, masih? Iya, saya terdengar jelas ya. Baik, saya hormati, Alhamdulillah pertemuan ini menurut kami sangat penting. Dalam rakor pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkali-kali, tidak ada bosannya terkait dengan tagline yang sejak kami menjabat sebagaimana Bapak Presiden, bagaimana kita hari ini, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pertemuan seperti hari ini harapan saya juga menjadi pertemuan yang berdampak. Jangan sampai waktu kita sudah habis ke Bali, perjalanan dinas mahal, tinggal di hotel yang nyaman, tapi kita tidak membawa dampak untuk kantor kita dan untuk masyarakat kita. Oleh karena itu harapan saya, mereka semua yang hadir pada kesempatan ini pulangnya kumpulkan semua staf, sampaikan hasil pertemuan hari ini. Saya sering bercerita ketika saya dulu jadi bupati, setelah perjalanan dinas dari Jakarta, dari luar negeri, saya pulang, saya kumpulkan semua staf. Saya sampaikan poin-poin dan materi penting dari setiap pertemuan yang saya dapatkan. Sehingga harapan saya pertemuan ini adalah mendapatkan manfaat yang lebih luas, karena saya sampaikan kepada ASN atau birokrasi di sekitar saya ketika saya kembali. Nah, arahan Presiden diminta berdampak, kedua bukan tumbukan kertas. Oleh karena itu saya mengapresiasi tadi bukan lagi aplikasi yang baru yang menambah jumlah aplikasi yang banyak di BKN, karena kita tidak boleh lagi membuat aplikasi baru kecuali menginteroperabilitaskan aplikasi yang ada dan memangkas aplikasi-aplikasi yang lain. Sehingga dengan ini harapannya tidak ada tumpukan kertas yang lebih banyak, dan aplikasi itu yang terinteroperabilitas ke depan akan membuat lincah birokrasi. Sehingga birokrasi yang lincah ini menjadi harapan dari Bapak Presiden. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, kita ini insya Allah di 2045 Indonesia akan menuju 4 besar ekonomi dunia. Dan ini telah menjadi presentasi hampir seluruh pakar di dalam dan di luar negeri. Tetapi ini juga untuk mencapai ini diperlukan SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional. Oleh karena itu birokrasi yang profesional ini menjadi tuntutan agar ke depan kita bisa berperan besar di 2045 dalam rangka menuju 4 besar ekonomi dunia. Kemudian pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga dengan demikian pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang profesional ini menjadi bagian yang penting untuk menuju ke arah ini. Sehingga pertemuan ini tentu menjadi pertemuan yang sangat penting. Ibu dan Mbak saya hormati, terkait dengan SDM birokrasi kita tentu menjadi penting. Ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong bagaimana reformasi kita bisa bergerak dengan baik. Oleh karena itu cita-cita mendorong SDM berkelas dunia terus kita usahakan, salah satunya dengan sistem seleksi yang terbuka. Sekarang tidak ada satupun orang yang bisa menjanjikan membantu untuk bisa lolos di tes CPNS. Karena sistemnya telah kita kerjakan dengan sistem CAT. Tidak ada lagi titip-titipan.
karena ini sudah saatnya semua warga punya hak yang sama untuk menjadi PNS di di negara kita. Oleh karena itu mudah-mudahan tarik tambang ini akan segera dimenangkan di sisi yang sebelah kanan, meskipun kadang menjelang politik di pilkada, pemilu, kadang sebelah kiri masih menang, karena ini adalah zona nyaman. Bagaimana rekrutmen yang dulu sempat menghadapi tantangan, dan itu tentu tidak mudah. Oleh karena itu ke depan kita dorong bagaimana birokrasi yang berkelas dunia ini segera bisa terwujud. Formasi telah kita berikan, dan ke depan tentu menuju masa depan tata kelola pemerintah kita harus merubah paradigmanya, karena paradigma ke depan telah berubah, di mana yang semula pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Paradigma ini penting, perlu kita catat terus bahwa ke depan sekali lagi paradigma untuk menuju masa depan tata kelola pemerintah ini juga mesti kita rubah. Bapak sekalian, kalau kita lihat profil aparatur sipil negara kita, Indonesia jumlahnya sudah 4,4 juta. Kita lihat, dan rasio terhadap jumlah penduduk potretnya sudah kita lihat seperti ini. Tentu ke depan perlu ada langkah-langkah supaya ada upaya baru untuk peningkatan kualitas. Kita lihat jumlah pegawai sektor publik dibanding 1.000 penduduk di berbagai negara. Kita lihat Indonesia 3,6, Jepang 2,7, Amerika 4,4, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana perbandingan terkait dengan ASN kita dan pegawai kita yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kita ke depan berikhtiar agar siklus yang negatif di berbagai kesempatan saya sering sampaikan, siklus terkait dengan rekrutmen birokrasi kita. Kalau birokrasi kita tidak profesional rekrutmennya, tentu ini akan mengganggu di pelayanan publik kita, investasi kita terganggu, lapangan pekerjaan sulit karena memang perizinan akan rumit dari birokrasi yang tidak profesional, dan ini pengangguran akan meningkat, dan Pemda terus akan didesak untuk menerima non-ASN karena memang lapangan pekerjaan tidak tersedia. Yang berikutnya adalah kita berharap ke depan siklusnya ke birokrasi yang profesional, tentu dimulai dari rekrutmen ASN berkualitas, pelayanan publiknya cepat, maka investasi akan meningkat, lapangan pekerjaan tentu terbuka lebih luas, sehingga targetnya ke depan pengangguran berkurang, dan Pemda, kementerian lembaga tidak lagi didesak untuk merekrut non-ASN, dan ini ke depan targetnya birokrasi kita akan jauh lebih berkualitas dan akan jauh lebih baik. Bapak sekalian, belum lama ini kita telah melakukan upaya yang sangat keras bersama-sama terkait dengan Undang-Undang ASN yang baru. Ini adalah Undang-Undang ASN yang baru saja kita selesaikan, alhamdulillah, di mana isinya adalah untuk transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Telah kita lakukan perombakan ke depan, kemudahan mobilitas talenta nasional ke depan untuk bagaimana menggerakkan talenta nasional ke daerah 3T, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian juga terkait dengan penataan tenaga non-ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN juga telah dilakukan upaya-upaya yang signifikan dalam undang-undang ini. Begitu juga terkait dengan digitalisasi manajemen ASN, penguatan budaya kinerja, dan ujungnya ke depan outcome-nya targetnya adalah birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik, dan ujungnya adalah mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Saya minta nanti Pak Yomo dan Pak Aba ketika dialog ini bisa dijelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kita sekarang sedang melakukan rekrutmen PNS. Dan ini terbesar dalam 10 tahun terakhir ini. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden, tetapi fokus pada pelayanan dasar, khususnya tenaga guru dan kesehatan, kemudian menyelesaikan non-ASN, dan ini non-ASN ini tidak boleh lagi muncul di lapangan. Oleh karena itu kita sudah membuat berbagai regulasi yang lebih rinci. Ke depan kita minta seluruh penggantian terkait dengan non-ASN ini ada syarat-syarat yang sangat ketat melibatkan Kanrek dan BKN. Bagi mereka yang tidak melibatkan Kanrek dan BKN, kita akan jadikan temuan, dan itu akan menjadi pelanggaran yang nanti akan menjadi temuan di BPK,
dan akan mendapatkan sanksi. Karena Bapak Presiden telah memberikan arahan, kita beri afirmasi kemarin yang non ASN, tetapi tidak boleh ada rekrutmen baru, apalagi memasukkan orang-orang baru dengan menyelipkan dengan berbagai strategi penganggaran yang dilakukan oleh berbagai KL, kementerian, dan lembaga, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Kepada saya hormati, total CASN tahun 2024 adalah 2,3 juta, dan khusus fresh graduate tahun ini yang terbesar itu adalah fresh graduate-nya 690 ribuan. Dan mudah-mudahan ini ke depan fresh graduate ini akan bisa menjadi bagian dari upaya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menyiapkan SDM kita yang kita siapkan dengan baik. Bapak sekalian, saya kira saya telah banyak. Jika ada pertanyaan Pak Yomo dari teman-teman supaya saya nggak satu arah saja, saya persilahkan. Baik, Bapak Menteri. Sebelumnya kami laporkan hari ini yang hadir di tengah-tengah kita ada Gubernur Bali. Kemudian para Bisa sambung suara saya? Bisa, Bapak, bisa. Suara kami terdengar, Bapak. Tes, suara kami terdengar, Bapak Menteri. Iya, saya nggak dengar suaranya Pak dari situ. Saya bisa juga dilihatkan dengan peserta, coba. Baik, kita coba pastikan kembali. Bapak mohon izin, apakah suara kami sudah terdengar dengan jelas dari sana? Sekarang terdengar, tadi belum terdengar. Baik, kita Silakan coba. kalau ada teman-teman atau peserta yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, biar nggak satu arah. Izin Bapak Menteri. Sebelumnya kami laporkan yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Gubernur Bali, beliau hadir secara langsung. Benar. Benar. Kemudian para penjabat gubernur, ada Prof. Yudan, Pak Fahmi, dan penjabat gubernur yang lain. Ada penjabat Bupati Wali Kota hadir pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang bersedia di tengah kesibukan Bapak masih memberikan arahan. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka untuk pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian. Sesuai arahan Bapak Menteri, mungkin barangkali ada yang silakan. Bapak mohon izin, ada yang akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Kalau bisa wajah kamera diarahkan juga boleh. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak, Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Menteri, tadi kami menyimak apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang, Pak, yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40% yang tenaga kontrak lokal kami. 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan 2 opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu.
Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi kami pemerintah telah memberikan pintu karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paruh waktu. Karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR tidak akan ada PHK massal, tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdata di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggarannya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Ada lagi, Yomo? Atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga? Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Jadi kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Mungkin itu Pak Menteri tambahan saya. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Saya ingin tutup dengan pantun ikan asin pakai sambal terasi. Dibuka terlebih Semangkok buah indah rasanya. Mari bersinergi untuk reformasi birokrasi, untuk tingkatkan sistem merit bangsa. Pak Yomo, terima kasih. Teman-teman semua, selamat akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka secara resmi, rakor pada kesempatan ini saya nyatakan dibuka dan mudah-mudahan rakor ini akan memberikan manfaat dan berdampak untuk masyarakat. Rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian tahun 2024 Badan Kepegawaian Negara secara resmi kami buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih. Mohon maaf. Dan pembukaan. Ya, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Ini suara saya Bapak, apakah tidak? Oh iya, terdengar. Ya, terima kasih Bapak Menteri atas saran dan sambutannya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kami berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Izinkan kami untuk melanjutkan acara ini Bapak. Terima kasih Pak Yomo. Salam buat para PJ, teman-teman Bupati Kabupaten Kota, para gubernur, dan teman-teman BKD. Saya minta melakukan evaluasi ke dalam terkait dengan SDM. Mudah-mudahan sistem meritnya dan wasdalnya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Amin. Selamat pagi. Santi Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, beranjak acara berikutnya kita akan hadirkan narasumber berikutnya. Beliau adalah PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Republik Indonesia. Beliau akan memaparkan materi tentang isu strategis manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Untuk itu, mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Aba Subagja. Menit sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PLT Kepala BKN beserta jajaran yang kami hormati, Pak Gubernur Bali, Pak Ketua KSN, Bu Ses, Bapak Ibu Deputi, Pak Sekjen, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mohon izin waktu, tadi diminta Pak Menteri untuk menjelaskan beberapa isu strategis. Karena ini kebetulan sedang kumpul, termasuk juga isu terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN, termasuk tadi mutasi dan sebagainya. Jadi beberapa poinnya barangkali nanti bagaimana progres RPP manajemen ASN yang saat ini sedang kita lakukan. Ini luar biasa, ada beberapa isu.
Ya terakhir mungkin Pak Yomo ya, isu menarik itu ada dua kubu Pak, ada yang membolehkan PNS pria menginginkan beristri lebih dari satu kubu, ada juga yang tidak. Itu juga karena mereka bilang ini ranah pribadi loh, jangan gitu ya, nggak usah diatur gitu loh. Kalau datanya mendukung Pak, karena jumlah ASN itu wanita itu lebih banyak daripada pria. Setidaknya kalau pasal itu kita setujui, kita membantu mereka lah kurang lebih gitu ya. Banyak hal nanti yang di sana yang akan kita bahas. Sebelumnya di atas dulu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama dulu. Yang kedua, pengadaan ASN 2024 ini juga penting karena kita punya mandat untuk menyelesaikan 1,6 juta, 1,7 juta tenaga non ASN. Karena nanti akan saya lihat datanya berapa jumlah yang sekarang sudah masuk. Kemudian juga ini pengakuan penghargaan, termasuk juga platform digital, termasuk nanti bagaimana sistem penggajian kita sedang melakukan simulasi, karena pengakuan penghargaan ini nanti juga harus bisa mendukung program mobilitas talenta Pak. Ya, jadi dari satu daerah ke daerah yang lain, supaya begitu mereka berpindah, penghasilannya tidak turun. Bagi yang turun, dia berpindah mungkin akan bisa naik. Ya, jadi mobilitas talenta di satu wilayah misalnya, kalau dari satu kementerian ke kementerian lain, mungkin dari Menpan ke Kementerian Keuangan juga akan sama. Keuangan juga ke Kemenpan sama. Gitu ya. Jangan sampai saya ke Kementerian Keuangan, alhamdulillah, keuangan ke tempat saya astagfirullahaladzim gitu ya. Karena penghasilannya tidak setara. Kemudian juga termasuk transformasi jabatan, ini banyak instansi yang belum melakukan konversi jabatan-jabatan pelaksana. Sehingga di dalam sistem seleksi tadi nanti jabatannya nanti tidak sesuai. Nah ini juga khawatir Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Kemudian netralitas ASN, saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekjen ya, bagaimana bentuk refleksi ASN untuk menjaga netralitas. Pak Sekjen bahkan yang begini capres sudah ada yang begini ya Pak, hati-hati juga Pak. Jadi hati-hati, yang belum ada itu kalau Bapak Ibu salto itu lebih aman kayaknya gitu ya. Jadi belum ada kalau yang itu, tapi kalau yang ini sudah ada juga tuh Pak. Terus lanjut, nanti sistem kelembagaannya, lanjut aja. Kita sudah merampungkan beberapa pasal di dalam RPP ini, nanti kami akan uji publik, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, kami akan minta mungkin perwakilan masukan dari Bapak Ibu sekalian setelah ini diramu oleh teman-teman BKN, LAN, ANRI, dan Kemenpan. Ya, karena ada beberapa pasal barangkali yang perlu mendapatkan masukan. Misalnya kita ingin melakukan terobosan terhadap cuti misalnya. Apakah cuti melahirkan juga kan bukan hanya miliknya ibu-ibu, tapi cuti melahirkan juga bapak-bapak diberikan porsi untuk menemani misalnya. Itu Pak ya. Karena dia melahirkan juga kan ada kontribusi dari bapak-bapak. Ya. Nah, kemudian banyak pasal hal lain lah, apakah dia ketika cuti juga harus dibayar dan sebagainya. Termasuk pola mutasi tadi Bapak Ibu sekalian, di dalam surat edaran kita mutasi itu kan memungkinkan. Ya, memungkinkan dilakukan selama penilaian periodiknya dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah oleh sebab itu yang penting apa yang dilakukan itu bisa dilakukan seobjektif mungkin. Ya, jadi tidak ada lagi karena unsur hal-hal yang tadi bisa merugikan ASN. Terus lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Terus lanjut. Nah akan tetapi apa yang terjadi? Ya setiap usulan penetapan nasional dengan usulan Bapak Ibu sekalian itu pasti paling banyak itu 50% Pak. Nah harapannya di sisi lain ini komitmen Pak Presiden untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Nah harapannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Ya, yang 1,7 juta itu. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Ya, berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mendorong mereka untuk menjadi P3K, nah mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka tidak diberhentikan. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, di 2022 dia 77% itu karena kita ada reformulasi pada saat itu. Ya sehingga ada peningkatan jumlah yang lulus. Ya, terus lanjut. Nah kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian untuk 2024
kebijakan kita adalah bahwa rekrutmen CPNS untuk instansi pusat itu memang dikhususkan penempatannya nanti untuk di IKN. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, secara bertahap mereka itu akan ke IKN, khususnya untuk instansi pusat yang untuk CPNS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada penerimaan, mohon dicantumkan bahwa formasi ini adalah penempatan untuk ke IKN. Ya, jadi dilakukan secara bertahap. Selain nanti juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan datanya ke Kemenpan RB. Kan sudah ada beberapa tuh dirjen apa yang akan pergi, kemudian fungsionalnya yang mana dan sebagainya, gitu ya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, kebijakan ini supaya membuka kesempatan kepada fresh graduate tadi untuk bisa nanti berkontribusi di IKN. Nanti untuk CPNS ini Bapak Ibu sekalian, NAB-nya akan kita tinggikan sehingga dia akan sangat kompetitif. Karena kita sudah lama tidak tadi membuka untuk CPNS secara besar-besaran, ini kesempatan besar untuk Bapak Ibu putra-putrinya masuk menjadi PNS khususnya. Ya, nanti akan kompetitif sekali. Terus lanjut. Kemudian lanjut agak cepat karena waktunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenarionya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20. Mereka tetap akan masuk ke situ. Ya. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup. Maka dia akan diberikan kesempatan, tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Ya, jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai, tadi selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi, karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Ya, kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K, ya, tapi paruh waktu tadi. Dan diberikan NIP. Ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, katanya Pak ini kalau ada penuh waktu, paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh. Ya. Nah oleh sebab itu, yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Ya, legalitas hukumnya ada bagi mereka. Sehingga mereka tinggal nunggu aja. Ya, jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Terus lanjut. Kemudian ini formasi untuk terus saja ini penempatan untuk ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, progres usulan kita rupanya Pak Deputi Pak Harman masih 50% ya. Padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga non ASN. Ya lanjut kalau kita lihat datanya. Nah ini baru 1,2 padahal yang disiapkan itu 2,3 juta. Nah nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian mereka itu sudah tahu akan diangkat. Dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kemenpan RB. Ya guru datang ke kita Pak, sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara. Ya. Kemarin Pak Oto kita juga kedatangan guru ya, guru-guru honor gitu. Kalau guru-guru datang Pak, kami minta bantuan ke Satpol PP Pak. Satpol PP ini ada demo, tolong dijagain ya. Kemarin itu kebetulan yang demonya Bu Ses Satpol PP, kita bingung mau telepon siapa gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Saya kemarin sampaikan, nanti kalau tenaga non-ASN protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian. Karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian kita sudah fasilitasi ini dengan BKN, tinggal Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ini. Karena mereka itu terkena konsekuensi, tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024. Nah ini penting Pak, nanti tidak boleh lagi ada honorer, honor daerah, ya PTT, pegawai tidak dan sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu, ini masih jauh dari harapan kita, dari formasi yang disiapkan, yang diumumkan oleh Pak Presiden. Waktunya udah habis. Barangkali itu karena waktunya sudah habis, saya pantun aja dikit Pak Oto. Ya. Deputi Wasdal membuat takjub. Ya. Orangnya ramah dan penuh santun. Mohon maaf saya tidak mau dibilang cakap, makanya saya tidak berpantun. Masih.